Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Saudaraku sekalian, mari kita renungkan hidup kita ini. Kita kan harus tahu nih, emang kita memilih tokoh-tokoh itu. Ada lagi saudara-saudara sekalian, kisah lain. Kisah tentang satu ketika Ali bin Abi Thalib menjadi Amirul Mukminin, ya, menjadi Amirul Mukminin, dia menjadi pemimpin. Pada waktu itu ada seorang budak, ya, seorang budak yang dia mencuri. Nah, setelah dia mencuri ketahuan dan dia dihadapkan kepada Ali, dan Ali setelah menanyakan semuanya, maka kemudian Ali menjatuhkan hukuman, tangannya harus dipotong. Saudara-saudara sekalian, setelah orang ini, budak ini melaksanakan hukuman karena memang dia mencuri, dia pergi menjauhi Ali, dalam tangannya ya dalam keadaan luka. Nah, pada waktu budak ini menjauhi Ali, ternyata di situ dia bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah, Salman Al-Farisi. Nah, Salman Al-Farisi waktu itu dia bersama dengan sahabat yang lain yang bernama Ibnu Al-Akira. Nah, lalu Ibnu Al-Akira ini bertanya kepada budak itu, "Kenapa tanganmu?" Lalu dia mengatakan, "Aku dihukum oleh." Ya, jadi nama yang diberikan kepada Ali itu adalah disebutlah dia lebah jantan. Ya, jadi ada sebutan yang begitu terhormat. Ya, dia dikatakan dia adalah menantu Rasul, ya, Habnur Rasul, ya, jadi menantu Rasul. Dan dia adalah suami dari Fatimah. Jadi, lalu Ibnu Al-Akir, jadi kau melaksanakan hukuman itu. Nah, saudara-saudara sekalian, yang menarik adalah budak yang mendapatkan hukuman ini setelah mendapatkan hukuman, ketika dia ditanya, dia tetap memberikan rasa hormat yang sangat luar biasa kepada Ali sebagai Amirul Mukminin. Dia tetap menyanjungnya, ya. Dan ketika ditanya, "Engkau dihukum, kau masih tetap menyanjung Ali." Apa kata budak ini? "Bagaimana aku tidak menyanjungnya? Bagaimana tidak aku menghormatinya?" Kata budak ini. Karena Ali sebagai Amirul Mukminin, dia melaksanakan hukum itu dengan benar, ya, dengan hak, ya. Dan dia bilang, si orang budak ini mengatakan, Ali menegakkan hukum itu untuk memerdekakan aku, membebaskan aku, agar supaya aku nanti jangan dihukum dan membebaskan aku dari neraka. Saudara, coba kita renungkan bagaimana seorang budak mendapatkan hukuman yang tegas dari Ali, tapi orang itu merasa puas karena dia sadar bahwa apa yang dilakukan oleh penegak hukum, ya, Amirul Mukminin, dan dia merasa dia ikhlas melaksanakan itu. Saudara-saudara sekalian, setelah mendengarkan kalimat dari budak ini, lalu Salman yang dari tadi mendengarkan
ucapan-ucapan budak itu. Lalu Salman Al-Farisi pun memanggil budak itu, ya, dia panggil budak itu, dan kemudian oleh Salman potongan tangan yang dipegang oleh budak itu ditempelkan kembali, lalu dibungkus dengan, ya mungkin kalau dalam bahasa sekarang dibungkus, diikatkan dengan sapu tangan, dan kemudian Salman menyerahkan orang itu kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu saudara, setelah Salman menyerahkan orang itu kepada Ali, dan kemudian Ali memegang tangan yang terbungkus, yang ditempelkan putusan tangannya tadi itu, kemudian berdoa kepada Allah. Dan saudara-saudara sekalian, lalu dengan doa Ali, diijabah oleh Allah, dan tangan itu kembali utuh, sembuh. Saudara-saudara sekalian, kisah ini memberikan pelajaran kepada saya dan mungkin kepada kita semua yang mau mendengarkan kisah ini. Jika kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah dan para malaikat-malaikatnya akan terus menyertainya. Ketika Allah terus menyertai dan malaikat-malaikat juga terus bersama-samanya, maka karomah-karomah, kemuliaan-kemuliaan akan turun dan datang di tengah-tengah kita. Mari kita renungkan bagaimana kita mencoba apabila kita taat patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah terlibat, malaikat-malaikat akan terus diperintahkan oleh Allah untuk menyertai, dan akan banyak karomah-karomah yang akan kita rasakan. Semoga ini menjadi pelajaran pada kita semua. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya dan keimanan kita semakin tegar dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.